Shalom sahabat cinta Alkitab, kita akan belajar kitab selanjutnya yaitu kitab 2 Samuel, adalah kitab yang ke-10 dalam perjanjian lama agar kita bisa mengenal Alkitab lebih dalam lagi. Penulis kitab 2 Samuel tidak mencantumkan identitas penulisnya. Penulisnya tidak mungkin Nabi Samuel karena ia dikisahkan sudah meninggal dalam kitab 1 Samuel. Kemungkinan besar penulisnya adalah Nathan dan Gad. Lihat 1 Tawarikh 29:29, tanggal penulisan. Pada mulanya kitab 1 dan 2 Samuel merupakan satu kitab. Penterjemah telah memisahkan menjadi dua kitab. Peristiwa di dalam 1 Samuel mencakup jangka waktu sekitar 100 tahun dan kurun waktu 1100 sampai 1000 Masehi. Peristiwa di dalam 2 Samuel menjangka waktu 40 tahun berikutnya. Tanggal penulisannya seharusnya sekitar beberapa waktu setelah 960 sebelum Masehi. Tujuan penulisan kitab 2 Samuel mencatat peristiwa kenaikan Daud sebagai raja. Kitab ini menceritakan perjanjian Daud dalam konteks sejarah. Ayat kunci, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. 2 Samuel 7 ayat 16. Raja menyelubungi mukanya dengan suara nyaring, merataplah raja. Anakku Absalom, Absalom, anakku, anakku. 2 Samuel 19 ayat yang keempat. Ia berkata, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarian, juru selamatku, engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. 2 Samuel 22 ayat 2 sampai ke 4. Rangkuman kitab 2 Samuel dapat dibagi menjadi dua bagian: kemenangan Daud pasal 1 sampai 10 dan permasalahan Daud pasal 11 sampai 20. Bagian akhir kitab ini pasal 21 sampai 24 adalah lampiran yang tidak berurutan yang mengulas beberapa detail mengenai pemerintahan Daud. Kitab ini dimulai dengan momen Daud menerima kabar mengenai kematian Saul dan anaknya. Ia memerintahkan digelarnya waktu berkabung. Tidak lama kemudian Daud dinobatkan sebagai raja atas Yudea. Sementara Isiboset bin Saul, garis keturunan dari Saul yang masih hidup, dinobatkan sebagai raja atas Israel. Pasal kedua. Perang saudara segera terjadi, tetapi Isiboset terbunuh. Bangsa Israel pun meminta Daud untuk memerintah mereka. Pasal 4 sampai ke 5. Daud memindahkan ibu kota negara itu dari Hebron ke Yerusalem dan memindahkan tabut perjanjian. Pasal 5 sampai 6. Rencana Daud untuk membangun sebuah bait Yerusalem ditolak oleh Allah, yang kemudian menjanjikan Daud beberapa hal. 1. Daud akan mempunyai putra yang akan memerintah setelahnya, anak Daud yang akan membangun bait itu. 3. Raja kerajaan akan selalu diisi oleh keturunan Daud untuk selamanya. 4. Allah tidak akan meniadakan belas kasihan dari keluarga Daud. 2 Samuel 7 ayat 4 sampai 16. Daud memimpin Israel kepada kemenangan di atas berbagai bangsa musuh yang mengelilingi mereka. Ia menunjukkan kebaikan kepada keluarga Yonatan dengan menerima Mephiboset, anak Yonatan yang cacat kakinya. Pasal 9 sampai 10. Kemudian Daud terjatuh dalam dosa. Ia berzina dengan seorang wanita cantik bernama Batsyeba, berzina dengannya dan mengatur pembunuhan suaminya. Pasal 11. Ketika Nabi Nathan menegur dosa Daud, ia segera bertobat dan Allah mengampuni. Akan tetapi Allah memberitahu Daud bahwa ada hukuman baginya melalui masalah yang akan timbul dalam keluarganya sendiri. Masalah itu datang ketika anak sulung Daud, Amnon, memperkosa saudara tirinya Tamar. Sebagai pembalasan, Absalom, saudara kandung Tamar, membunuh Amnon. Absalom kemudian melarikan diri dari Yerusalem supaya tidak menghadapi murka ayahnya. Di kemudian hari, Absalom memimpin pemberontakan terhadap Daud, dan beberapa mitra Daud bergabung dalam pemberontakan itu. Pasal 15 sampai 16. Daud diusir dari Yerusalem dan Absalom menobatkan dirinya sebagai raja. Pemberontakan ini akhirnya bisa ditaklukkan, akan tetapi di luar kehendak Daud. Absalom terbunuh dan Daud berkabung atas kematian anaknya itu. Perasaan bimbang menyertai sisa pemerintahan Daud. Israel mengancam akan berpisah dari Yudea dan Daud harus menumpas pemberontakan lagi. Pasal 20. Lampiran kitab ini juga menyertakan informasi mengenai musim paceklik yang berlangsung selama 3 tahun. Pasal 21. Nyanyian Daud pasal 22.
catatan prestasi orang-orangnya Daud pasal 23 dan sensus penduduk yang dilakukan Daud yang tidak berkenan kepada Allah telah datang sebagai hukuman atas dosa ini pasal 24. Bayangan Tuhan Yesus datang ditemui dalam dua bagian dalam kitab 2 Samuel. Yang pertama, perjanjian Daud dinyatakan melalui 2 Samuel pasal 1 ayat yang ke-16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Perjanjian ini ditegaskan lagi dalam Lukas 1 ayat 3-33. Ketika seorang malaikat yang menampakkan diri kepada Maria untuk mengumumkan kelahiran Yesus kepadanya berkata, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kristus adalah penggenapan perjanjian Daud. Ia adalah anak Allah dari garis keturunan Daud yang akan bertata selama-lamanya. Kedua, sosok Yesus dapat dilihat dari pujian Daud pada akhir kehidupannya 2 Samuel 22 ayat 2-51. Ia berjanji tentang gunung batunya, tempat perlindungan, kota bentengnya, tempat pelariannya, dan juru selamatnya. Yesus adalah gunung batu kita, 1 Korintus 10 ayat yang keempat, dan seterusnya. Penyelamat Israel, kota benteng di mana kita mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di hadapan kita dalam kitab Ibrani, dan satu-satunya juru selamat dalam Lukas pasal kedua. Praktek, setiap orang dapat jatuh, bahkan seorang seperti Daud yang benar-benar ingin mengikuti Allah dan diberkati berlimpah olehnya, meski rentan jatuh ke dalam godaan. Dosa Daud dengan wasiat seharusnya menjadi himbauan bagi kita untuk menjaga hati, mata, dan pikiran kita. Kesombongan akan atas kedewasaan rohani dan kemampuan kita menahan godaan dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri adalah alangkah awal kejatuhan. Allah selalu bermurah hati memberi pengampunan bahkan untuk dosa yang paling buruk. Ketika kita sungguh-sungguh bertobat, akan tetapi memulihkan luka yang diakibatkan dosa terkadang meninggalkan bekas. Dosa pasti membawa akibat setelah ia diampuni. Daud menuai apa yang ia tabur. Anak haram yang lahir dari perzinahan harus diambil darinya. Lebih-lebih ia harus menderita kesengsaraan atas putusnya hubungan yang intim dengan Bapa Surgawi. Karena itu, jauh lebih baik menghindari dosa daripada mencari pengampunan di kemudian hari. Sahabat cinta Alkitab, demikianlah rangkaian rangkuman dari 2 Samuel. Biar kita boleh terus belajar kebenaran firman Allah, memetik apa yang sesuai dengan firman Tuhan dari cerita tokoh-tokoh yang baik kita teladani, yang buruk jangan dilakukan. Demikian sahabat cinta Alkitab, sampai bertemu kembali di dalam kitab yang ke-11, yaitu 1 Raja-Raja. Tuhan memberkati. Shalom.